Pendidikan, kunci kehidupan. Pendidikan, cerminan peradaban. Pendidikan, kunci menuju kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sesti Anggreni. Saya Agustiawan. Saya Muhammad Lutfil Hakim. Dengan bangga kami mempersembahkan Media pembelajaran elektronika daya penyiaran 3 fasa gelombang penuh. Selanjutnya, teori penyiarah gelombang penuh 3 fasa. Sebelum masuk pada teori, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Bapak Muhammad Ali, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Yang pertama, penyiarah gelombang penuh 3 fasa. Pengertian dari penyiarah gelombang penuh 3 fasa adalah rangkaian penyiarah gelombang penuh 3 fasa digunakan untuk mengubah gelombang bolak-balik atau AC 3 fasa menjadi tegangan searah atau DC. Berikut komponennya. Yang pertama dioda, 2 resistor, 3 lampu, dan keempat sumber AC 3 fasa. Keempat komponen ini saling berhubung satu dan lainnya untuk dapat memaksimalkan kerja dari rangkaian penyiarah gelombang penuh 3 fasa. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa penjelasan mengenai komponen-komponen tersebut. Komponen yang pertama, dioda. Dioda terdiri dari 2 kutub utama, yaitu anoda atau positif dan katoda atau negatif, seperti yang terlihat pada gambar di sisi kanan. Secara umum, dioda merupakan semikonduktor atau komponen dari elektronika daya yang memiliki 2 terminal, anoda dan katoda, sehingga dalam rangkaian elektronika daya, dioda difungsikan sebagai saklar. Selanjutnya, berikut beberapa penjelasan mengenai dioda. Pertama, pengertian dioda. Secara etimologis, pengertian dioda berasal dari 2 buah kata, yaitu di atau 2 dan oda atau elektroda. Maka dapat diartikan 2 elektroda. Sedangkan secara harfiah, pengertian dioda adalah komponen elektronika yang memiliki 2 buah elektroda berpolaritas positif dan negatif, yaitu anoda dan katoda. Berikutnya, konstruksi dioda. Pada sisi kanan layar, terlihat gambar dari konstruksi dioda. Pada gambar struktur dioda di atas, terlihat jelas adanya sambungan semikonduktor PM. Pada bagian sambungan, terdapat sebagian area yang ternetralkan, yang disebut lapisan deplesi atau depletion layer, di mana terdapat keseimbangan hole dan elektron. Artinya, elektron pada sisi N melompat sebagian ke sisi P, sehingga area tersebut menjadi area yang ternetralkan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada sisi P banyak terbentuk hole-hole yang siap menerima elektron, sedangkan di sisi N banyak terdapat elektron-elektron yang siap untuk bebas. Masih terkait dengan penjelasan sebelumnya, berikut beberapa penjelasan mengenai hole dan elektron.
Seperti yang bisa dilihat pada sisi kanan layar, terdapat gambar kerja dari hole dan elektron pada sebuah baterai. Jika dioda diberi bias positif atau forward bias atau bias maju, dengan kata lain memberi tegangan potensial sisi P lebih besar dari sisi N, maka elektron dari sisi N akan tergerak untuk mengisi hole di sisi P. Setelah elektron bergerak meninggalkan tempatnya mengisi hole di sisi P, maka akan terbentuk hole pada sisi N. Terbentuknya hole hasil perpindahan elektron ini disebut sebagai aliran hole dari P menuju N. Kalau menggunakan terminologi arus listrik, maka dapat disebut bahwa terjadi aliran listrik dari sisi P ke sisi N. Selanjutnya, berikut beberapa tambahan penjelasan mengenai dioda. Seperti yang nampak pada gambar di samping kiri, dioda pada umumnya terbuat dari bahan silikon yang mempunyai tegangan pemicu sebesar 0 sampai 7 volt. Tegangan ini, menurut uraian di atas, adalah tegangan minimum yang diperlukan agar elektron bisa melompat mengisi hole melalui area penetralan atau depletion layer. Dalam dioda, tidak akan terjadi atau sulit sekali terjadi perpindahan elektron atau aliran hole dari P ke N maupun sebaliknya, karena baik hole dan elektron masing-masing tertarik ke arah kutub yang berlawanan. Bahkan, lapisan deplesi atau depletion layer semakin besar dan menghalangi terjadinya arus. Setelah beberapa penjelasan mengenai dioda sebelumnya, berikut gambar dari rangkaian penyarah gelombang penuh 3 fasa dengan menggunakan 6 buah dioda. Rangkaian tersebut dapat disebut pula sebagai rangkaian penyarah gelombang penuh 3 fasa hubungan jembatan dengan beban resistif atau R. Seperti yang terlihat pada gambar, bila VAN disebut sebagai fase R, VBN sebagai fase G, dan VCN sebagai fase B, maka fase R terdiri dari dioda 1 dan dioda 4. Fase Y terdiri dari dioda 3 dan 6. Sedangkan fase B terdiri dari dioda 5 dan 2. Sudut konduksi setiap dioda sebesar 2π/3 atau sekitar 120 derajat. Sehingga urutan kerja dioda adalah 12, 23, 34, 45, 56, dan 61. Setelah beberapa keterangan mengenai gambar rangkaian, berikut adalah bentuk gelombang dari rangkaian penyarah 3 fasa gelombang penuh. Seperti yang terlihat pada gambar di sisi kanan layar, berikut merupakan bentuk dari gelombang VUN, VVN, dan VWN. Berikut ini merupakan gambar rangkaian dari penyarah gelombang penuh 3 fasa yang terdiri dari sumber RST, kemudian ada dioda sebagai penyarah dan beban lampu 100 watt dan juga resistor 1 ohm 50 watt yang diseri dengan lampu 100 watt. Nah, selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai alat-alat yang digunakan. Yang pertama adalah kabel jumper, yang kedua dioda, yang ketiga lampu 100 watt, yang keempat resistor 1 ohm 50 watt, yang kelima catu daya AC 3 fase, dan yang terakhir adalah CRO serta kabel probe. Pertama,
kita hubungkan dulu sumber dengan hubung bintang seperti ini. Semuanya dihubungkan sehingga menjadi hubungan bintang seperti ini. Kemudian bagian RST nanti dihubungkan ke bagian dioda. Langkah selanjutnya, kita merangkai dioda seperti pada gambar rangkaian. Nah, kita pasang seperti gambar rangkaian pada trainer. Kita mau mulai memasang anoda dengan anoda dihubungkan menjadi satu, yaitu anoda bagian bawah dari jaringan satu. Kemudian yang bagian atas, bagian katoda, kita juga hubungkan menjadi satu, sehingga gambar rangkaian sesuai dengan praktik yang ada pada modul. Setelah itu, kita menghubungkan anoda dan katoda semua dihubungkan, yaitu bagian anoda dan katoda dihubungkan menjadi satu. Seperti ini dihubungkan. Nah, setelah itu kita menghubungkan RST menuju ke masing-masing dioda R, S, dan juga T. Pasang R ke sini, kemudian T, kemudian S dulu dihubungkan ke bagian anoda, dan T juga dihubungkan ke bagian anoda. Langkah selanjutnya yaitu menghubungkan output ke beban resistor dan juga lampu 100 watt. Yang pertama, kita menghubungkan keluaran positif bagian katoda ke lampu 100 watt. Kemudian lampu 100 watt nanti dihubungkan dengan resistor 1 ohm yang dipasang secara seri seperti ini. Kemudian resistor dihubungkan dengan terminal negatif atau bagian dari katoda yang tadi dihubungkan menjadi satu. Seperti ini, kita hubungkan resistor ke bagian katoda. Nah, seperti ini. Nah, sekian adalah cara pembuatan rangkaian pada trainer. Nah, berikutnya kita bisa mengoperasikan rangkaian tersebut dengan cara menyalakan satu daya pada posisi on, sehingga rangkaian dapat bekerja yang ditandai dengan lampu yang menyala. Setelah rangkaian dapat bekerja, langkah selanjutnya kita melakukan pengukuran. Pengukuran dapat dilakukan dua cara, yaitu dengan multimeter dan juga CRO. Nah, langkah awal menggunakan CRO, kita melakukan setting awal pada CRO dengan cara menghubungkan probe dengan salah satu channel yang ada pada CRO. Misalnya saja kita pasang pada channel pertama, kita hubungkan seperti ini. Kemudian pasang ujung probe ke terminal KAL. Nah, pada bagian terminal terdapat tulisan 2 peak to peak dengan frekuensi 1 kHz. Artinya, kita setting awal pada CRO dengan tegangan 2 peak to peak dan frekuensi 1 kHz, sehingga pada saat pengukuran output yang terukur sesuai dengan hasil yang diinginkan atau hasil yang tertera pada teori. Kemudian jika intensitas belum jelas, bisa diatur pada intensity dan fokus, dan mulai saja kita mengatur volt per diff-nya. Kemudian time per diff kita juga atur sehingga tampilan pada CRO seperti ini dengan tegangan 2 peak to peak dan frekuensi 1 kHz.
Langkah selanjutnya langsung bisa kita gunakan untuk mengukur tegangan output, tegangan input, tegangan resistor, maupun tegangan yang ada pada dioda. Pengukuran yang kita lakukan meliputi pengukuran pada tegangan sumber, tegangan dioda, tegangan pada output, dan juga tegangan pada resistor. Kita awali dengan mengukur tegangan sumber, yaitu mengukur tegangan sumber AC 32 volt. Nah, maka hasil pengukuran tampak pada layar berikut ini. Untuk besarnya tegangan, kita bisa membacanya dengan membaca berapa banyak kotak yang tertera pada layar CRO. Misalnya saja seperti ini. Kita baca 1, 2, 3, 4, 4,5. Nah, 4,5 dikali dengan 2, kemudian 9, dan dikali dengan perkalian yang ada pada probe. Nah, pada probe tertera ada kali 1 dan kali 10. Seperti ini adalah kali 10, maka 9 dikali 10 yaitu 90 back to back. Data tersebut kita catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya adalah mengukur tegangan output. Ya, seperti ini. Pada VO kita hubungkan dengan probe dan juga pada ground. Nah, pengukuran pada tegangan output kita bisa menancapkan pada bagian sini. Nah, bagian sini ini merupakan bagian dari keluaran katoda yang merupakan tegangan dari positif, dan pasang ground pada bagian katoda seperti ini, sehingga tampilan pada CRO adalah seperti ini. Nah, karena ini mengukur tegangan DC, pastikan bahwa di sini adalah posisi pilihan DC. Kita pastikan bahwa ground terletak pada garis lurus sumbu X. Karena belum pas, maka kita atur pada position sehingga garisnya nanti pas pada sumbu X. Tegangan pengukuran tampak seperti ini. Kita besarkan volt per diff-nya agar mempermudah dalam proses pembacaan. Seperti ini bisa kita baca, yaitu 1 kotak lebih 0,5. Jadi 1,5 dikali 5, kemudian dikalikan dengan 10 yang ada pada perkalian probe. Hasilnya adalah 75 volt. Nah, berikutnya adalah mengukur tegangan pada resistor 1 ohm. Kita tancapkan probe yang ada pada CRO pada resistor seperti ini. Kemudian kita bisa membacanya pada layar CRO seperti ini. Kemudian karena ini terlalu kecil dan sulit untuk dibaca, maka kita kecilkan volt per diff-nya agar mudah dibaca. Nah, kira-kira 0,2 volt per diff. Nah, berarti pengukurannya adalah 1,3 dikali dengan 0,2 volt per diff. Selanjutnya adalah mengukur tegangan pada dioda. Tegangan bisa dilakukan dengan mengukur salah satu dari dioda seperti ini. Nah, kemudian bisa kita baca tegangan pengukuran pada CRO. Tegangan akan tampil seperti gambar berikut ini. Besarnya tegangan bisa kita baca, yaitu 1,6 dikali 5 dan dikali 10 pada probe. Dan hasilnya adalah 75 volt. Langkah selanjutnya kita melakukan pengukuran yaitu menggunakan multimeter. Nah, yang pertama kita mengukur resistor yang 1 plus sebelah sini dan yang min sebelah sini. Nah, kita dapat melihat tegangan yang ada di resistor dengan melihat multimeter. Nah, tegangan yang ditunjukkan yaitu sebesar
0,25 volt. Langkah selanjutnya kita mengukur tegangan sumber. Caranya dengan menghubungkan probe ke sini. Nah, kita bisa lihat tegangan yang ada di sumber melalui multimeter. Nah, tegangan yang terbaca yaitu sebesar 31 volt. Selanjutnya kita mengukur V dioda atau VD. Nah, langkah mengukurnya seperti ini. Yang satu ujung dihubungkan ke katoda, yang satu ke anoda. Nah, kita dapat melihat tegangan yang ada di dioda dengan cara melihat multimeter. Nah, kita bisa lihat sebesar 35 volt. Langkah selanjutnya adalah kita mengukur VO atau voltage output, yaitu tegangan yang ada di antara lampu dan juga resistor. Nah, salah satu ujung dari multimeter kita ke lampu dan satu lagi ke resistor. Nah, kita dapat melihat di multimeter tegangan menunjukkan sebesar 70 volt. Setelah kita mengetahui komponen-komponen utama dalam rangkaian penyerap gelombang penuh 3 fasa, penjelasan singkat mengenai dioda, gambar rangkaian, dan bentuk gelombang dari rangkaian penyerap gelombang penuh 3 fasa, serta merangkai komponen-komponen tersebut menjadi rangkaian penyerap gelombang penuh 3 fasa, lalu melakukan pengukuran tegangan pada titik-titik tertentu menggunakan SIRO maupun multimeter. Selanjutnya, kita akan melakukan pembuktian atau perhitungan mengenai rangkaian penyerap gelombang penuh 3 fasa. Berikut penjelasannya. Perhitungan yang pertama, kita akan melakukan perbandingan volt DC teori dan praktik menggunakan SIRO. Setelah pengukuran menggunakan SIRO, tegangan yang terbaca di SIRO sebesar 75 volt. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan VM dan VDC. Untuk mengetahui besarnya VM dengan cara 1,414 dikalikan V sumber dengan V sumber sebesar 32 volt. Sedangkan untuk VDC 1,654 dikalikan hasil dari VM, sehingga masing-masing hasil dari VM dan VDC yaitu VM sebesar 45,25 volt, sedangkan VDC sebesar 74,8435 volt. Setelah kita mengetahui besar VDC, kita lakukan persentase toleransi atau kesalahan dengan cara VCRO dikurangi VDC dibagi VCRO dikalikan 100%. Setelah persentase toleransi atau kesalahan kita hitung, maka besar persentase atau toleransi kesalahan yang kita ketahui sebesar 0,2%. Setelah sebelumnya kita melakukan perhitungan mengenai perbandingan VDC teori dan praktik menggunakan SIRO, selanjutnya kita melakukan perhitungan terkait perbandingan VDC teori dan praktik menggunakan multimeter. Setelah melakukan pengukuran menggunakan multimeter, tegangan terbaca di multimeter sebesar 7 volt. Selanjutnya, sama seperti slide sebelumnya, setelah menghitung besar VM dan VDC, di mana VDC nilainya sebesar 74,8435 volt, maka kita lakukan persentase perhitungan toleransi atau kesalahan dengan cara volt DC dikurangi volt multi
per volt DC dikalikan 100%, sehingga persentase toleransi atau kesalahan yang kita temukan sebesar 6,47%. Selanjutnya yang ketiga, kita akan melakukan perhitungan perbandingan phase sumber dengan multimeter dan CRO. Tegangan yang terbaca di multimeter sebesar 31 volt, sedangkan besar VPP adalah 90 volt. Untuk mengetahui besarnya VS, kita akan melakukan perhitungan dengan cara VPP kita kalikan dengan 0,707, sehingga besar VS adalah 31,815 volt. Setelah itu, sama seperti slide sebelumnya, kita hitung persentase toleransi atau kesalahan dengan cara phase sumber dikurangi V multi dibagi phase sumber, lalu kita kalikan dengan 100%, sehingga besar persentase adalah 31,815 dikurangi 31 dibagi 31,815, lalu kita kalikan dengan 100%, maka hasilnya 2,56%. Selanjutnya yang ketiga, yang keempat, kita akan melakukan perhitungan perbandingan CR yang terbaca menggunakan multimeter dan CRO. Yang pertama, hasil pengukuran CR dengan CRO sebesar 0,26 volt. Sedangkan yang kedua, hasil pengukuran CR menggunakan multimeter sebesar 0,25 volt. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan persentase toleransi atau kesalahan dengan cara VR CRO kurangi VR multi dibagi VR CRO dikalikan 100%, atau 0,26 dikurangi 0,25 dibagi 0,25, selanjutnya kita kalikan dengan 100%, sehingga besar persentase toleransi atau kesalahan yang kita temukan sebesar 4%.